Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, ini hari yang baru, tentunya kita harus mengawali hari ini dengan penuh optimisme dan semangat yang baru. Sama seperti Bapak Ibu Saudara lihat bahwa saya berdiri di proyek pembangunan gereja kita, tahap yang pertama. Kita bisa melihat bagaimana proyek ini berkembang dengan sangat baik sekali. Ada progres di mana kita bisa melihat sudah kita berdiri di atas cor-coran dak. Ya, kalau berbicara tentang bangunan, tentunya kita berbicara tentang biaya yang sangat mahal. Kita bisa melihat bagaimana pembangunan ini dibangun dengan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan banyak biaya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan menolong dan memberkati. Sama seperti kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga adalah bagian dari tubuh Kristus yang dituntut untuk terus membangun kehidupan rohani kita. Sama seperti dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 akan menjadi dasar perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau kita melihat akhir-akhir ini, begitu banyak pemberitaan tentang seorang hamba Tuhan yang dikatakan sesat karena ada suatu pengajarannya yang membuat orang-orang percaya menjadi heboh. Ya, berbicara tentang pertumbuhan tubuh Kristus, salah satu hambatan, salah satu hal yang dihadapi oleh gereja dalam pertumbuhan adalah masalah pengajaran sesat yang menjadi hambatan, yang menjadi pergumulan dalam pertumbuhan gereja. Tetapi kalau kita menyikapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sekali lagi, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang dituntut untuk membangun tubuh Kristus ini? Ya, sekali lagi bukan saja kita dituntut untuk membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi pengajaran-pengajaran sesat? Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya, sekali lagi, penyesatan itu pasti ada di dalam perkembangan gereja. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya hidup lagi lebih sungguh-sungguh. Dan tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita lebih lagi mengasihi firman Tuhan, agar kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sekali lagi membuat mungkin iman kita menjadi goyah. Sehingga kita sebagai orang percaya dapat membangun tubuh Kristus, dapat ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus dengan maksimal. Kiranya firman Tuhan ini kembali lagi dapat menolong kita, mengingatkan kita, memotivasi kita, agar kita lebih sungguh-sungguh lagi membangun di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini dapat menikmati firman Tuhan dan mampukan kami agar kami sebagai bagian dari tubuh Kristus dalam kehidupan kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam berperan untuk membangun tubuh Kristus. Tapi tentunya dengan hidup lagi lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan dan berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.